Bang malifam ko. Malifam ko ya kupat. Alhamdulillah. Masih luar biasa. Ada Pak Anta. Pak kan belum dulu. Oh. Iya, selanjutnya kami ucapkan selamat datang juga kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palu, Bapak Dr. Nasruddin Idu, MAG. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di tempat ini dalam rangka menghadiri halal bihalal acara silaturahmi ukhuwah Islamiyah dan antar umat beragama pada pagi hari ini. Iya, selanjutnya kami undang Ibu Haja Nurlaili untuk kasih pendis Kota Palu. Asal Pancuma ini akan menyumbangkan sebuah lagu. Iya, sekali lagi kami undang dengan hormat Ibu untuk memeriahkan acara kita pada pagi hari ini. Biar acara ini adalah acara silaturahmi kita, kerukunan keluarga Tojo. Iya, selanjutnya kami ucapkan juga selamat datang kepada Bapak Haji Arif Fatana SK, mantan Bupati Poso 2 periode. Juga kami ucapkan selamat datang kepada Selamat datang kepada Kakanwil periode 2000, Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah periode 2015-2017, Bapak Dr. Andes Haji Abdullah Latopada MPD. Sekali lagi, dan Ibu juga hadir pada pagi hari ini. Terima kasih sudah hadir, kembali kami ucapkan terima kasih sudah hadir di sini dalam rangka menghadiri halal bihalal yang dilaksanakan oleh kerukunan keluarga Tojo yang di Palu. Sekali lagi, selanjutnya kami undang Ibu Kasih untuk menyumbangkan sebuah lagunya pada pagi hari ini. Silakan. Oh, Singkat saja, singkat. Oh, sudah. Singkat. Mulai sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, sekali lagi kita ucapkan, kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita semua yang hadir di tempat ini masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk hadir di tempat ini dalam rangka menyambung kembali jalinan silaturahmi yang selama ini mungkin tercecer entah di mana. Tetapi alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan sambung kembali yang digagas oleh kerukunan keluarga Tojo di Palu. Selanjutnya kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda
Febrian. Ananda Aan Febrian ini adalah siswa pesantren Raudatul Ilmi yang berada di Uekule. Kepada Ananda disilakan untuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Qul atu'allimuna Allah bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu bikulli syai'in alim. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu yang sama berbahagia, juga kami ucapkan selamat datang kepada staf ahli Bupati bidang pemerintahan hukum dan politik Bapak Dr. Andes Akbar Patang MH. Juga ada Kapolsek Tojo, ya, Kapolsek Tojo, Tokoh Pemuda Tojo Barat dan Tojo, seluruh tokoh agama, selamat datang juga kami ucapkan, dan seluruh warga masyarakat Tojo dan Tojo Barat yang telah hadir pada pagi hari ini. Selanjutnya, Bapak Ibu yang sama berbahagia, kita lanjutkan acara ini dengan pembacaan laporan Ketua Panitia Pelaksana Halal Bihalal Kerukunan Keluarga Tojo di Palu. Pada Bapak Dr. Andes Haji Abdurrahman Lapui, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Pertama-tama, selaku hamba Allah yang beriman, patutlah kita mengajarkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kegiatan
halal bil halal, kerukunan keluarga Tojo yang ada di Palu yang sudah berjalan kurang lebih 10 tahun. Kebetulan pada saat itu penggagas yang pertama adalah saya, Ibu Alia dan Ibu Olu Patahai. Awal ketika saya melihat bahwa keluarga Tojo ini sudah banyak di Palu, kita coba menggagas ini. Pak Wakil Bupati, Asisten 3, kemudian Kementerian Agama Kota Palu yang juga hadir bersama-sama kita, Dr. Haji Nasruddin. Beliau masih tegar, mudah-mudahan jadi kakang ke depan. Yang saya hormati Wakil Bupati yang sempat lewat jalan sedikit tadi bersama Asisten 3 yang hadir, yaitu Bapak staf ahli bidang pemerintahan dan hukum, yaitu Arba Katanga, kemudian Camat Tojo Barat, kemudian mantan Kakamil hadir juga bersama kita, yaitu masuk juga di Kerukunan Tojo, Bapak Haji Latopada MPDI, senyum-senyum beliau lihat sama saya, kemudian Bapak Arif Patanga yang 2 periode menjabat waktu itu masih gabung Ampana dengan Pos Morwan, dan beliau sempat mendapatkan adipura 2 kali adipura. Inilah beliau sederhana. Ketika saya tanya jadi pemimpin itu, yang beliau letakkan yang pertama kejujuran. Kalau itu pemimpin sudah letakkan di dalam negara ini, insya Allah negara ini selamat. Tapi kalau masih yang lain-lain, saya kira tidak akan selamat negara ini. Banyak kekacauan, keributan terjadi. Oleh itu kami berinisiatif melaksanakan ini halal bihalal dengan kerukunan antar umat beragama. Sehingga saya tanya dari di desa Malewa, dari desa Koronodo sudah ada di sini? Ada? Alhamdulillah. Ya, semua kami undang. Imam seluruh Tojo Timur, Tojo Barat, kepala desa dan imam, kemudian Wiya juga kami undang. Kami rombongan yang hadir yang mendaftar kami kurang lebih 50 orang. Kami saya belum cek itu berapa yang hadir pada saat itu. Bapak Ibu hadirin halal bihalal, ada beberapa hal. Yang pertama adalah tujuan kita membangun ukhuwah Islamiyah. Yang kedua adalah membangun ukhuwah insaniyah. Yang ketiga adalah membangun ukhuwah watani. Yang keempat, jangan berhenti berdakwah di dalam menegakkan ajaran agama di muka bumi. Itu perintah Rasulullah. Itulah kami laksanakan kegiatan ini untuk benar-benar kita memuliakan nilai persatuan dan kesatuan kita di Kabupaten Tojo Una-Una. Kemudian yang kami yang berada di Provinsi Sulawesi. Alhamdulillah, kurang lebih saya hitung kurang lebih 200 yang hadir bersama-sama. Kawan Tojo juga bersama ini, hampir satu katanya. Tapi alhamdulillah, yang menang sedikit dari saya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapat satu nilai barakah
Karena ketika saya lihat dalam ayat Al-Quran itu, duribat alaihimul dhillah aynama tuqifu illa bihablillah hablin nas. Manusia dihinakan pada saat itu terpecah dua hal. Hubungannya dengan manusia, hubungannya dengan Allah, dan hubungannya dengan manusia. Harus diperbaiki. Kemudian di dalam ayat Al-Quran kata, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajalah mereka itu ke jalan yang benar dalam mendapatkan satu keridaan Allah. Allah perintah. Alhamdulillah saya ada baru datang selamat datang Pak Ketua DPR. Nah, mudah-mudahan Ketua DPR ke depan mau calon bupati ke sini. Nah, kita dukung mulia. Insya Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita sengaja kita buka ini. Kerukunan pojok kita termasuk kemanakan saya. Jangan terlupa. Dia bilang sudah kita harus halal bihalal. Oke, langsung dia tunjuk. Sudah Allah nama ketua. Saya bilang saya siap membackup. Demi kepentingan dalam menyatukan umat dalam kehidupan kita ini. Kalau umat sudah bersatu, insya Allah apa yang kita rencanakan yang disampaikan oleh Allah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang aman mendapat ridho dari Allah Subhanahu. Itu tujuan kami. Ternyata orang Tojo banyak ada di sana. Biar sampai kepada Menteri Agama bisa, mau jadi presiden juga bisa, kan semua punya hak. Nah, itu alhamdulillah itu kelebihan. Kenapa? Mereka yang menuntut ilmu, mau mencari ridha Allah dalam perjalanan. Alhamdulillah kerukunan Tojo yang ada di Palu termasuk penasihat kita yaitu Bapak Arif Patanga, Dr. Udin Musleni, Dr. Dahlan Takadiri, tapi beliau sudah berpulang ke rahmatullah. Kerukunan Tojo itu ada 3 sudah berpulang ke rahmatullah, yaitu Yusuf Jambolino, pencerama kondang yang ada di Palu, kemudian Mustafa Panah yang ada dari Betawa, kemudian ada istrinya yang hadir bersama sebagai bendahara kerukunan Tojo. Olehnya itu mudah-mudahan kehadiran kita ini selalu mendapatkan rahmat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, kepala desa, imam desa yang hadir pada kesempatan ini, mudah-mudahan kita melaksanakan hal-hal ini dengan tulus dan ikhlas. Karena kita membangun nilai ketulusan dan keikhlasan, memang ini tantangan yang berat yang harus kita hadapi. Olehnya itu mudah-mudahan tahun depan kita akan lebih perbaiki lagi. Ini baru awal daripada kegiatan yang kami laksanakan. Tahun depan kita rencanakan insya Allah di Tojo Barat, di ibu kota Tojo Barat. Nah, kita laksanakan di Kuli. Alhamdulillah tempat kita ini strategi. Nah, itu strategi tempatnya alhamdulillah. Yang pemilik daripada penginapan ini menawarkan kepada kami ketika kita bentuk Juga anggota KKT. Hah? Juga anggota KKT. Juga anggota KKT. Amir ST. Abah Amir ST. Itu yang punya. Sarjana teknik. Sarjana teknik. Saya bilang insya Allah menurut Bapak Arif Patanga tadi dipoles sedikit lagi untuk lebih bagus supaya lebih banyak pengunjung yang datang kepada kita. Insya Allah. Tapi saya sudah sampaikan tadi, beliau bilang ini mau dirubah, sudah harus paten, bukan lagi tenda yang semacam ini. Nah, 2-3 hari ke depan sudah paten dia bilang. Itu disampaikan oleh beliau. Tadi beliau ada samping kiri. Oleh itu mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan ini dalam rahmat Allah, dalam bimbingan Allah, dalam petunjuk Allah, kita akan melaksanakan tugas ini, melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW di muka bumi ini sebagai amanat Allah kepada Rasulullah, dan kita sebagai umatnya melanjutkan perjalanan ini untuk menyatukan umat. Oleh itu pada kesempatan ini apabila ada hal-hal yang kurang berkenaan di dalam pelaksanaan ini, mungkin dalam pelayanan kami, penerimaan kami melalui kesempatan ini, melalui ketua panitia, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar itu datangnya dari Allah, yang keliru itu datangnya dari manusia. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih Pak Ustadz
Ya, selanjutnya kami ucapkan kepada selamat datang kepada Ketua DPRD Tojo Una, Bapak Dr. Haji Mahmud Laksai SMSI. Selamat datang Pak beserta rombongan. Terima kasih sudah hadir dalam rangka menghadiri halal bihalal bersama Ibu. Ya, oh ya, maaf. Bersama Ibu, terima kasih sudah datang menghadiri acara halal bihalal kerukunan keluarga Tojo di Palu yang dilaksanakan pada hari ini. Selanjutnya, Bapak Ibu yang sama berbahagia, kita lanjutkan acara ini dengan hikmah halal bihalal oleh Ketua Umum Kerukunan Keluarga Tojo di Palu kepada Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Nur Aba MHI. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda sadaqa wa'ada wa nasara abda wa dzujanu wa hazamal ahzaba wahda. Wassalatu wassalamu ala khairi anam wa khairul bariyah Sayyidina wa maulana habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Bupati Tojo Una yang dihadiri oleh Bapak Wakil Bupati, Ketua DPRD Tojo Una, para pejabat baik eksekutif maupun legislatif tingkat kabupaten yang hadir, mantan Bupati Poso Pak Haji Ari Petang SH, mantan Kakanwil Agama Sulawesi Tengah Bapak Dr. Haji Abdullah Tepada MPDI, yang saya hormati dari Ketua DPR Tojo Una bersama para anggota DPR yang hadir. Kakandep Kota Palu sekarang Bapak Dr. Zulmin Midu, ya asal Tojo semua, dan saya tidur satu persatu namanya pejabat tingkat kecamatan, camat Tojo dan Tojo Barat dan camat yang lain yang hadir bersama apa namanya sekarang Tribika dari Tojo. Kemudian Ketua PT Semak Herat baik cabang maupun ranting, para kepala kawat Tojo dan Tojo Barat telah hadir, para kepala desa, seluruh pejabat, tokoh agama, tokoh masyarakat. Saya minta maaf kalau tidak semua nama saya sebutkan, para kesaudara ini yang kami muliakan semua. Saya ini kurang sehat dari kemarin, tapi saya dipaksa harus membuatkan hikmah. Nah, sebentar ada sambutan dari pengurus KKT. Jadi saya mungkin tidak biasa dulu, tapi kalau capek saya dulu. Dan kedua, saya tidak lama berbicara pada kesempatan ini. Jemaah sekalian, tepatnya kerukunan keluarga Tojo ini dibentuk 15 tahun yang lalu, tahun 2007. Dan kerukunan Tojo ini wilayahnya dari wilayah Tojo sampai Balingara. Kalau Una di pulau, tapi Tojo itu daratan besar. Sehingga itu ada semua kecamatan ini sampai Jampana, Tete ada. Pak Dr. Musa ini,
ada Hamida, Sage, ada Wahida, dan beberapa yang disebutkan, dan dari Ampana. Jadi ini wilayahnya adalah dari Tojo sampai di Balingara. Tojo, kelihatan besar. Kalau Una-Una di pulau, mungkin nanti akan dikembangkan bagaimana, jadi teruskan kerukunan ini. Yang ada di Palu, dulu kita kenal apa namanya, Persatuan TU Tojo Nune itu di Makassar, Pak Arif yang tahu betul itu. Nah, sekarang kerukunan, jadi mungkin nanti akan dikembangkan jadi Tojo Una-Una. Alhamdulillah tadi semua bapak-bapak ibu sekalian, para pejabat, para tokoh masyarakat pada hari ini. Kita di Sulawesi Tengah ini sejak 6 tahun lalu mengalami musibah. Yang pertama, musibah yang berat. Terjadinya gempa bumi, tsunami, dan invasi September 2018. Jadi Palu dan setelah itu lumpuh total perekonomian dan kegiatan-kegiatan. Tidak lama kemudian terjadi lagi wabah penyakit COVID-19 Corona sampai hari ini. Nah, sehingga dengan alasan itu baru sekarang ini kita lakukan hal yang seperti ini. Kalau haul Habib Idrus tahun ini sudah dilaksanakan, tepatnya tanggal 13 hari Jumat, tapi karena Jumatnya di Sorong hari Sabtu tanggal 14 Maulid Tua. Di samping itu juga kita ini dengan musibah, dan itulah Allah Subhanahu Wa Taala berapa tokoh-tokoh al-khairat yang meninggal sejak COVID ini. Pertama, Suhaib Muhya, murid Guru Tua di pimpinan Al-Khairat Lombok. Yang kedua, Daud Tohandu, murid Guru Tua dan tinggal yang Guru Tua di Ampi Babo, meninggal juga tahun awal 2000. Kemudian Dahlan Takadiri, orang terlibat, orang Tojo, tokoh kita, muridnya Guru Tua dan tinggal yang Guru Tua meninggal. Akhir 2020 juga meninggal lagi Ketua Umum ya, anaknya Guru Tua, Syarifah Saadiah Al-Jufri. 3 hari setelah meninggal istri saya. Jadi saya ini juga dari tokoh juga, Nabi juga sudah meninggal. Dan terakhir, ya, saya mau ganti. Dan yang terakhir meninggal adalah Ketua Utama Al-Khairat bulan Agustus 2021, yaitu Haji Syekh Segaf bin Muhammad Al-Jufri. Beliau didikan Guru Tua, disekolahkan di Mesir, dan pengganti langsung beliau sebagai Ketua Umum dan Ketua Utama Al-Khairat. Meninggal Agustus 2021 lalu, belum sampai 1 tahun. Ini hal-hal yang kita alami dalam kehidupan ini, dan itulah perubahan-perubahan yang ada. Dan hampir, saya katakan sudah hampir habis menuju Ketua meninggal dunia. Kenapa saya cerita ini? Karena Tojo ini karena Al-Khairat. Perlu saya sampaikan, kalau saya dibilang juga sahabat Guru Tua, boleh juga dibilang sahabat ketiga boleh, karena saya sama-sama juga dengan Guru Tua. Karena Guru Tua meninggal itu saya umur 20 tahun. Dan diantar dari kesalahan yang Perahu, dan Lada, Odi, Marowo, Ampana, dan dia kenal saya. Cuma tidak langsung diajar langsung, karena beliau beberapa tahun terakhir tidak mengajar lagi. Saya diajar langsung oleh Haji Segaf baru kemarin di Mesir. Itu situasi sekarang. Al-Khairat, oleh itu saya baru mengatakan adalah krisis kepemimpinan.
Ketua Umum sekarang ini Habib Ahmad Al-Jufri itu beliau meninggal umur 6 tahun. Umur 6 tahun. Gimana sekalian? Saya minta duduk kalian. Dan kurang sehat mereka kemarin. Tapi saya semua jalan tidak bisa duduk, tidak biasa duduk. Cuma karena kurang sehat saya minta duduk. Kita ini selesai puasa Ramadan dan hari ini kita berada di bulan Syawal, Idul Fitri, hari kesucian. Orang-orang yang berpuasa, orang Islam yang berpuasa sampai Idul Fitri ini dijamin kharaja min dzunubihi kiamat waktu umum, dan keluar semua dosanya sebagian anak berlahir dari kandungan ibu. Tapi siapa mereka yang bersih dari dosa? Siapa yang berhak? Semua kita berhak. Allah tidak melihat apakah dia orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat biasa, ulama, atau bukan ulama. Tapi ada jaminan yang bisa meraih ini tentang bersih dari dosa. Kan ini adalah jaminan Rasulullah SAW. Tapi perlu saya sampaikan dalam hikmah ini, pernah Nabi Adam berkata, ini diceritakan Rasulullah bersama Muhammad SAW. Nabi berkata kepada Allah, nenek kita Adam pertama manusia juga Allah, dia berkata, arba min ummati Muhammad ikramuhum. Ada 4 kemuliaan dari umat Nabi Muhammad. Nenek kita Adam suruh berbicara. Dari mana ini dapat ini? Dari Nabi Muhammad. Kenapa Nabi bisa tahu? Dia punya ilmu al-awwalin wal akhirin. Ketika Islam ini dia bertemu dengan Allah, di samping menerima sembahyang waktu, Allah berikan ilmu dengan setetes cahaya, dia telan yang memiliki ilmu yang awal dan yang akhir. Semua dia tahu. Tapi kita ini, kata Rasulullah, "Utitu minal ilmi ila qalilah," kata Allah SWT. Manusia diberikan ilmu hanya sedikit. Oleh itu jangan sombong, jangan merasa diri lebih, dan jangan mengatakan itu tidak benar. Kalau ada hal-hal yang tidak mampu dengan akal, harus dipercaya iman kepada Allah. Ketika hamba mengatakan, "Ya Allah, ya Muhammad, bagaimana sebenarnya ruh ini?" Allah katakan, "Ya jauh ke mereka. Ilmu apa? Ruh itu urusan Allah. Mau itu minal ilmi ila billah." Saya tidak berikan ilmu kepada hamba saya, hanya sedikit saja. Kalau kita bicara masalah surga, sebingung kita. Dari mana dosa? Bicara alam barzakh, sebingung kita. Ilmu kita mungkin. Dari mana kita menerima? Hanya akal, hanya iman. Iman kepada Allah SWT. Tadi Muhammad diberikan ilmu oleh Allah, al-awwalin wal akhirin. Dia tahu semua siapa Nabi Adam, siapa Nabi Nuh yang ribuan tahun yang lalu, siapa Nabi Sulaiman, siapa Nabi Ibrahim, siapa Nabi Musa, sampai Nabi Isa alaihissalam. Dia tahu. Maka Nabi Muhammad menceritakan, kalau Adam berkata Adam, ada 4 kemuliaan umat Muhammad yang saya tidak miliki. Di mana kata Adam, saya nak terima tobat saya oleh Allah di Mekah. Saya mencoba bertobat, Allah tidak diterima. Nanti di Mekah baru terima tobat saya. Tapi umat Muhammad di mana saja dia tobat diterima. Di masjid diterima, di rumah diterima, di perjalanan diterima, di pasar diterima. Kalau tobatnya itu tobat yang nasuha, Allah terima. Itu kelebihan Muhammad daripada saya, kata Adam. Ini nenek kita semua yang bicara ini, Adam. Ini saya sekarang menceritakan ini karena ini hikmah halal bihalal hari ini. Yang kita meraih adalah kesucian. Yang kedua kata Adam adalah, saya waktu melanggar, saya ambil buah huldi, istri saya Hawa telan itu buah huldi.
sampai timbul buah dada daripada Hawa itu karena buang terang hujan di langit. Saya baru sambil leher datang mereka tangkap leher saya. Maka laki ada sih. Perempuan tidak ada. Ditahan, tidak jadi telan. Saya melakukan pelanggaran itu pakai baju, kata Adam. Begitu saya melanggar, saya ditelanjangi oleh Allah. Telanjang saya. Tapi Nabi Muhammad berbuat dosa telanjang. Begitu saya jual dosa, dia bisa pakai baju. Kan dia bertobat. Umat Muhammad membuat dosa dia telanjang, tapi setelah itu dia bisa pakai baju. Saya pakai baju begitu buat dosa telanjang. Allah telanjang dosa. Kata Nabi Adam. Yang ketiga, saya sudah di surga, tapi karena saya membuat kesalahan, saya dilempar ke dunia. Tapi umat Muhammad dia di dunia, membuat kesalahan tapi dia masuk ke dalam surga. Terbalik, kata Allah. Dia membuat kesalahan di dunia, tapi kalau dia bertobat, dia masuk ke surga. Saya dari surga dilempar ke dunia. Tahu Nabi Adam itu dilempar dari surga itu jatuh di Bombay. Nenek kita Hawa di Jeddah. Jeddah itu kan Jeddah nenek Hawa di situ. Ini baku cari jalan kaki. Berapa lama? Mereka baku cari 1 bulan. Ketemu di Jabal Arafah. Di Jabal Rahmah di Arafah. Baru baku bawa ke Mekah. Di sana dia bawa tobat. Rabbana dhalamna anfusana. Fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini tobat anak Adam di Mekah baru diterima. Satu bulan. Buah huli ada di Ternama di sini Hawa, berarti tempatnya Nabi Adam. Saya berbuat dosa itu dipisahkan istri saya. Nanti ketemu, terima Allah baru bisa ketemu dengan istri. Umat Muhammad berbuat dosa tidak dicarikan istri, tetap dia kawin dengan istri. Ini kelebihan umat Muhammad dijadikan Adam kepada Allah SWT. Ulang kita semua. Kenapa demikian? Apa umat lain tidak mulia? Semua mulia. Tidak ada yang tidak mulia, yang penting dia itu beriman kepada Allah. Bagaimanapun caranya, karena sesuai dengan ajaran waktu itu. Pada zaman Nabi Ibrahim, umat Nabi Ibrahim itu ada cara ibadahnya. Nabi Nuh juga demikian. Nabi Isa demikian juga. Caranya pada zaman itu. Nabi Muhammad pada zamannya dia membuat bagaimana cara ibadah kepada Allah SWT. Lalu segerombol satu kafilah dari Yahudi berjalan menuju ke Madinah. Dia dapat Nabi Muhammad bersama kaum Ansar dan Muhajirin. Sementara bicara satu kabilah Yahudi, umatnya Nabi Musa datang. Ya Muhammad, kami ingin bertanya, boleh? Mau tanya boleh? Mau tanya. Apa kata boleh kamu tanya? Ya Muhammad, apa kelebihannya Nabi Musa dengan engkau ya Muhammad? Tidak ada kelebihan, semua Nabi. Tapi bagaimana ajaranmu? Saya punya umat. Kata Muhammad SAW bisa berikan puasa 1 bulan penuh. 1 bulan penuh puasa. Nah, di dalam hadis qudsi dikatakan as-shaumu liman ajzibihi. Pahala sembahyang berapa kali lipat ganda. Pahala sedekah, baca Al-Quran, naik haji. Semua amalan dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala sampai 700 kali lipat ganda. Bahkan mendapat Lailatul Qadar sampai 1000 bulan pahalanya. Dan 1000 itu 83 tahun. Tapi kalau ditanya masalah puasa, kata Allah, saya menentukan kadarnya. Artinya lebih dari semuanya. Amalan sembahyang akan lebih, pahala puasa lebih hebat, lebih banyak daripada ibadah lain, termasuk amalan sembahyang. Apa kelebihannya? Ini yang saya ingin menjelaskan pada hari ini. Kata Rasulullah, orang yang sembahyang puasa 30 hari 29 hari bulan Ramadan, semua barang haram di dalam tubuhnya akan dikeluarkan. Saya tahu kita dulu waktu masih muda-muda, orang berjalan dari malam ke kulit, dapat orang berbagai kita batin.
Tidak dipermisi, ya haram itu. Dia tidak tahu. Mungkin hari kita sudah beriman, tetapi masih muda-muda, masih belum tingkatkan sembahyang. Kata suka dari sembahyang pada Ramadan ini atau semua barang haram keluar dari tubuhnya. Nah, rupanya ini diberi kemuliaan Ramadan. Yang kedua, rahmat Allah akan mencurahkan kepada dia. Kita dekat dengan Allah. Orang dekat dengan Allah itu hanya wali. Tapi kata Rasulullah, dia dekat dengan Allah, rahmat Allah dekat dengan dia. Yang ketiga, sebanyak-banyak pahala adalah puasa. Yang keempat, di hari kemudian nanti mulai dari alam barzah, dia tiap pernah lapar, tiap pernah haus. Karena di dunia dia bisa mencoba lapar dan haus, dia bisa tahan. Kalau kita berpuasa di dunia ini bisa lapar nanti. Tapi kalau kita puasa menahan lapar, maka bebas daripada haus dan lapar, baik dalam barzah maupun di padang mahsyar. Yang kelima adalah terhindar dari siksa kubur. Kelima, terhindar dari siksa kubur. Keenam, Allah berikan cahaya untuk di hari kiamat itu kan gelap. Maka umat yang berpuasa berikan cahaya terang benerang, dan dia bisa lihat itu tiang satu musakin, dia lewati seperti kiat sampai tas sampai sana. Ada merangka, ada pulang-pulang, ada jatuh, dia jatuh, dia benarkan dalam. Tapi yang berpuasa berikan cahaya yang terang dan dia dilewati dengan seperti kilat. Dan terakhir yang ketujuh adalah dia masuk surga, tapi diberikan kemuliaan. Masuk surga, diberi kemuliaan lagi. Ini antara lain ucapan Muhammad kepada orang Yahudi yang sombong itu. Apa kata Yahudi? Sadaqtum, benar engkau ya Muhammad. Saya tanya lagi ya Muhammad, apa kelebihanmu kamu dengan nabi lain? Dia tidak ada kelebihan. Cuman semua nabi ini diberikan doa yang mustajab. Kalau dia berdoa pasti diterima. Ada doa, kalau itu nabi pasti doa, pasti diterima Allah. Tidak pasti diterima. Nah, nabi-nabi yang lain digunakan doa ini untuk menghancurkan umatnya. Nabi Nuh tenggelam dunia ini karena umatnya yang durhaka. Terpaksa minta kepada Allah berikan bala, hancur dunia ini. Hanya beberapa orang yang tinggal dalam perahu yang selamat. Semua orang mati. Orang durhaka kepada Allah. Nabi Yunus begitu juga. Diminta kepada azab, turun azab, ditinggalkan negeri itu, turun azab, hancur umat. Nabi yang lain. Tapi kata Muhammad, saya punya doa istajab ini saya simpan. Tidak pernah saya minta kepada Allah supaya umat saya durhaka diberi kemenangan. Ketika saya pergi di Taif untuk mengembangkan diri di sana, orang Taif lempar saya dengan batu, bermuat darah, berdarah di muka. Ini bukan cuma manusia, Jibril datang. Ya Muhammad, kurang aja mereka. Minta kepada Allah, saya akan angkat itu gunung itu, saya hancurkan. Ini orang Taif ini minta ada mereka tasbih emosi. Kata Nabi Muhammad, ya Jibril yang ajar saya salah. Dia terakhir doanya, Allahumma hadi qaumi wala ya'lamun. Allah berikan hidayah kepada kaum saya, jangan berikan bala. Tidak ada bala. Tidak pernah dia minta bala kepada umatnya kalau kita sekarang. Namun kita durhaka. Di mana doa ini disimpan? Dia simpan untuk hari kemudian, untuk berikan syafaat kepada umatnya. Itu seperti ada syafaatnya. Di sana ditolong lagi kita. Karena doa mustajab tadi disimpan untuk memberikan syafaat, bantuan kepada umatnya ketika dia lambar sampai di hari kemudian. Kata orang Yahudi saat kebenaran Muhammad, kami bersaksi, kami masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah sejarahnya. Masuk ke percaya. Oleh karena itulah kita beralhamdulillah ini kita bersyukur selesai di bulan Ramadan beribadah. Tapi kalau yang apakah bersih atau sini kita capai atau tidak? Apa yang menentukan sini? Akhlak. Akhlak yang menentukan. Akhlak karimah. Jangan ada sifat sentimen, ada sifat dengki, ada yang sifat sombong, ada yang sifat iri hati. Akhlak. Inna Allah taibun la yaqbalu oleh itu suci, dia melihat orang yang suci. Kalau akhlak ini bisa mengiringi ibadah kita, pasti akan bersih dari dosa. Tapi kalau tidak, apalagi kita mau bagi mati, oleh karena itu menjadi caleg, hati-hati, jangan meremehkan orang lain.
Kita beri kita program kita sendiri, tapi jangan menjatuhkan orang lain. Siapa yang membiarkan kesalahan orang di dunia, Allah akan membiarkan di hari kemudian. Oleh itu akhlak yang sangat penting. Orang waliullah, muridnya guru tua yang jadi ada orang Tokyo, Haji Amin Hussein, dia adalah orang waliullah, akhlaknya bersih. Kalau itu turunan, habis biar anak dia sujud tangan. Nah, mampu kita begitu. Akhlak yang bersih hatinya. Tidak ada sentimen, iri hati orang lain. Ada orang yang susah dia bergembira, bukan iri hati. Orang-orang yang mendapatkan dunia ini dia gembira. Jadi kuncinya di sini akhlak karimah. Kita puasa dibina dengan akhlak ini supaya kita berubah menjadi rahmatil alamin. Dengan ketua bilang tadi ketua panitia, kita ini sama-sama bersatu membangun dengan hati yang bersih, jangan jatuh menjatuhkan, yang bagus kita banyak menyebut kebaikan orang, jangan banyak menyebut kekurangan orang. Semua kita kurang, manusia tidak ada yang tidak kurang. Maka itulah sebutkan orang baik, lupakan orang berkhianatan, baru kita ini bisa aman dalam negara ini. Baik pejabat maupun ulama maupun masyarakat, pedagang, siapa saja, hati yang bersih, persatuan yang penting, hormat menghormati. Menghormati itu sangat indah. Dan orang yang dikenal Allah bukan karena ilmu hanya penunjuk, tapi akhlak yang diberikan di Allah SWT. Itulah yang saya sampaikan kesempatan ini. Saya hormati kepada para pejabat yang akan bicara, tapi di pesan ini kita semua di dalam meningkatkan kehidupan ini, maka bahwa Ramadan ini merubah sikap kita yang bagus dan tidak ada yang tidak baik. Yang baik adalah akhlak yang mulia, mengutamakan kepentingan orang lain daripada diri sendiri. Dan Muhammad itu hancur dia, tapi dia tidak melakukan. Yang penting umat selamat. Itulah kemuliaannya dari Muhammad SAW sampai kita ini jadi umatnya yang akan mendapat syafaat dari pesan Muhammad SAW. Demikian yang saya sampaikan, terima kasih banyak. Karena kita semua membuang waktu, bupati itu banyak bertugas, tapi ditinggalkan ini karena menghormati kita. Jadi kami hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada kita semua. Saya ini sedih, kenapa? Karena tokoh-tokoh kita sudah selesai. Saya dipamit karena dia Habib Badir, kenapa? Tidak sepikir. Kenapa? Kan tokoh sudah habis. Habib sekarang sudah meninggal. Sudah meninggal. Jadi kita ini jadi orang tua. Sepesan kita semua akhlak sesuatu. Selama di dunia, selama di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat apa kita selama di dunia? Yang ada di sisa. Jangan. Hati kita masih bagus. Utamakan orang lain. Karena itulah yang dibawa bersama Muhammad SAW. Akhirnya saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin kepada kita semua yang hadir. Semoga kita maaf dengan satu sama lain, bersihkan hati, tidak lagi dendam dalam hidup ini, dan kita insya Allah menjadi orang yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi hikmah halal bihalal yang disampaikan oleh Jangan dekat-dekat ke sini. yang disampaikan oleh Ketua Umum Balik dia Himpunan punya Keluarga Tojo kepada Bapak Ustadz kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya kita beralih ke acara sambutan pertama dari pengurus kerukunan keluarga Tojo di Palu oleh Bapak Dr. Andes Haji Abdullah Latopada MPDI. Kepada Bapak dengan hormat disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mujibu da'wat al-qail fi mahkami ayati wa bayinat wa likulli wijhatun huwa muwalliha astabiqul khairat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul wal fadli wal karamat, amma ba'd. Yang saya hormati Wakil Bupati Tojo Una-Una bersama seluruh pejabat yang hadir bersama-sama beliau, yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Undang-undangan saya. Tojo Una-Una, Undangan saya belakang. yang kami hormati Kapolsek Tojo ya, yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Tojo Barat dan Tojo, yang kami hormati orang tua kita, senior kita, penasehat Bapak Arif Patanga, yang saya hormati salah satu kader Tojo cerdas berada di Palu, mantan Kekandir Tojo Una sekarang di Kota Palu, Bapak Dr. Nasarudin Elmidu. Ini putra terbaik Tojo ini, luar biasa. Ketua Panitia Abdurrahman Lapui punya gagasan berdirinya kerukunan Tojo ini. Beliau yang gagas pertama ide. Kemudian Ketua Umum Tojo, kerukunan Tojo, saya panggil Ustadz karena beliau Ustadz saya, Pak Nur Aba, Ustadz Nur Aba. Tadi pagi saya diperintah oleh beliau untuk mewakili dari kerukunan. Jadi yang pertama saya nilai sebagai murid, saya bilang Ustadz siap. Yang kedua sebagai anak mantu siap. Yang ketiga sebagai di kerukunan siap. Wah, saya bilang siap semua Ustadz, yang penting Ustadz perintahkan saya siap. Nah oleh sebab itu saya juga kaget. Tetap yang jelas saya ini kawin di Tojo di Desa Pancuma. Desa Pancuma, mertua laki-laki dari Ampana, Balongka, mertua perempuan di sini. Di Tongku, di Pancuma. Walhasil saya orang Tojo sudah. Saya orang Tojo. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, adanya halal bihalal ini karena adanya Ramadan. Ramadan, Lebaran adalah halal bihalal. Oleh sebab itu, maaf saya tidak singgung sedikit tadi, saya singgung sedikit tentang halal bihalal. Kalau kita lihat halal bihalal, agak bingung juga kita. Pak Nasarudin sampai mau ngambil doktornya itu bingung menerjemahkan. Karena tidak ada dalam kamus bahasa Arab, begitu Pak Nasrudin bilang sama saya tadi. Sulit kita mau cari bahasa Arab ini apa halal bihalal. Ternyata ini bahasa Indonesia. Tradisi ini pertama kali digagas oleh Kiai Hasbullah dari NU ke tahun 1946. Ketika Bung Karno bangsa lagi dalam keadaan semacam apa ya, Bung Karno memanggil Kiai Hasbullah, Wahab Hasbullah. Sesudah Lebaran, apa kira-kira yang akan kita bikin, kita buat sehingga ada pertemuan sesudah Lebaran ini? Maka Kiai Wahab Hasbullah menyatakan kita bikin halal bihalal. Apa itu arti halal bihalal itu? Ya sudah, janganlah menjadi istilah sudah halal bihalal.
Dari situlah mulainya halal bihalal. Oke, kita tidak penting arti halal bihalal, tetapi apa yang digagas dan dilaksanakan oleh keluarga Tojo yang ada di Palu adalah satu bentuk melakukan silaturahmi, memberi makna. Tadi Ustaz singgung tentang kesucian Ramadan itu sendiri. Maka keluarga Tojo sangat sadar bahwa kesucian kita melaksanakan Ramadan itu, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara horizontal, tetapi hubungan kita antara manusia itu belum selesai. Kira-kira itulah Abu Rahman Lapui memikirkan hubungan dengan Allah sudah clear, tetapi hubungan dengan manusia itu belum clear. Oleh karena itu pentingnya kita laksanakan silaturahmi ini yang dibentuk dengan halal bihalal. Begitu Pak Rahman. Kenapa Allah bisa sudah memaafkan kita? Begitu kita Idul Fitri dalam kesucian, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memaafkan kita semua dosa kita, dilebur oleh Ramadan. Ramadan bakar semua. Tetapi begitu lebaran, kesucian itu kalau masih ada di antara manusia, belum kita saling memaafkan, maka Allah tidak akan memaafkan. Oleh sebab itu keluarga Tojo ini membuat satu media silaturahim. Hari ini dilaksanakan di Tojo, dan ini pesannya juga dalam tema yang diambil oleh panitia ini. Kenapa tidak dilakukan di Palu saja? Kan kita ini kerukun yang ada di Palu. Oke, bisa saja kami lakukan di Palu, tetapi bagaimana tersambung hati kami sebagai kelahiran dari Tojo yang datang merantau kembali lagi ke kampung kami untuk melakukan silaturahmi baik kepada masyarakat, apalagi dengan pemerintah yang ada di Kabupaten Tojo Una-Una, khususnya di Tojo ini. Apa itu? Kami punya kepedulian terhadap masyarakat yang ada di Tojo, khususnya di Tojo ini. Kami akan mau menyambung silaturahmi ini, ukhuwah Islamnya dan ukhuwah dan antar umat beragama. Kami sadar di mensos ini luar biasa. Bagaimana pecah? Kalau kita sadar pecahnya ini buzer-buzer, bagaimana pecah antara umat Islam itu sendiri, dipecahkan dengan dua gelombang. Mudah-mudahan nanti pemilihan presiden tidak terpecah lagi. Kejadian bagaimana kemarin Adi Armando dan lain sebagainya, ini kan luar biasa antar umat sendiri ya, umat Islam ini tidak karuan-karuan lagi. Maka salah satu pesanan di sini, jangan sampai di Tojo terjadi antar kita umat Islam yang tidak saling mengikhlaskan, yang tidak saling mempercayai antara kita, antara satu dengan lainnya. Nanti sebentar kita ini 2024, saya sedikit pecahkan ya, dan itu sudah macam-macam. Tahun politik, terlepas dulu dari tahun politik. Tadi Pak Nur Abbas, setelah saya paham betul di daerah ini, setiap kampung ada MDA. Itu dia Ustaz ya. Di sini adalah warga Al-Haram. Apakah di sini berani saya mengatakan yang seperti ini karena saya tahu betul warga Al-Haram. Ustaz memberikan tadi Ustaz berat di sini warga Al-Haram. Ya oke lah, kita tetap menghargai orang lain, paham orang lain. Akan tetapi datang faham-faham yang merusak faham kita, yaitu faham Ahlus Sunnah wal Jamaah Allah Al-Haram yang dibawa oleh Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, yaitu ciri khasnya barasanji, tahalele, tahlil,
kemudian ziarah kubur dan lain sebagainya. Ini merupakan ciri khas kita dan tradisi keagamaan kita yang kita laksanakan turun temurun. Maka datanglah satu faham yang menyatakan semua itu, bahwa tidak boleh lagi tahlil, tidak boleh lihat ziarah kubur dan lain sebagainya. Maka masyarakat marahlah masyarakat. Inilah yang kita tidak inginkan. Oleh karena itu pesanan ukhuwah Islamiyah itu, karena dari kita tidak ada, cuma datanglah mereka. Saya tidak mau sebut aliran mana itu, tapi mungkin kita sudah tahu semua. Ini jangan sampai kita terpengaruh dengan faham-faham itu, lalu kita ditanyakan dalilnya, mana dalilnya. Kalau kita tahu, sudahlah, kami ini membawa fahamnya akhirat, tidak usah diganggu faham kami. Ya, mana dalilnya tahlil, kita pun tidak bisa menunjukkan dalil tahlil. Pokoknya kalau ada orang datang kemari, sampaikan saja, tidak, kami adalah akhirat, tidak, kami aliran ahlu sunnah wal jamaah yang dibawa oleh guru tua, begitu saja. Tetapi saya berharap, kita berharap kalau ada yang seperti itu jangan kita kasar, kemudian dia ajak kita untuk pulang atau tidak lapor sama Kapolsek. Ini mau ngaco kami. Inilah kira-kira salah satu pesan dari tema ini, kita menjaga bagaimana ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antar umat beragama ini kita jaga, dan itulah tujuan salah satu kerukunan ini, untuk membantu pemerintah di bidang sosial. Itu pesanannya Ustadz kepada saya dan ketua panitia. Ini misi kita, misi perdamaian, misi membantu pemerintah, misi membantu camat dan lain sebagainya. Dan juga adalah kami bermohon agar pemerintah berpihak kepada rakyat miskin kami yang ada di Tojo. Tolong berpihak kepada mereka, kemudian keadilan tolong diberikan kepada mereka. Ya. Dan kami di Palu, masyarakat kami di Palu siap untuk membantu. Kalau ada hal-hal yang menyangkut masalah keadilan, lapor kepada kami. Kami bisa membantu jembatani, kita carikan solusinya yang terbaik. Masalah-masalah hukum ataupun keadilan-keadilan terhadap sosial, insya Allah bisa kita bantu. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, oleh karena itu atas nama kerukunan, khususnya kepada pemerintah setempat, Pak Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPR memberikan apresiasinya datang. Terus terang saja kami merasa bangga betul. Ya mohon maaf ya, Ampara ke sini sedikit jauh. Tapi Pak Nur bilang sama saya tadi, luar biasa, datang ini Wakil Bupati. Makanya saya tanya tadi, apa? Saya Wakil Bupati, Ketua DPR, luar biasa sekali. Oleh karena itu kami juga tidak menutup mata, kami akan siap membantu walaupun kami berada di Palu, apa saja kami siap untuk membantu warga Tojo. Demikian apa yang kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak. Selanjutnya sambutan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palu yang juga menjadi salah seorang pengurus kerukunan keluarga Tojo di Palu, dan juga adalah putra dari terbaik dari daerah Desa Ngawia, Bapak Dr. Haji Nasruddin Nidu MAG. Kepada Bapak disilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah
wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Tojo Una-Una, Pak Ilham, Sarjana Hukum. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Tojo Una-Una, Bapak Dr. Haji Mahmud Lahari, SE, MSI. Yang saya hormati Kakanwil Kementerian Agama Sulawesi Tengah periode 2015-2017. Yang saya hormati sesepuh pembina orang tua kita Bapak Haji Arif Patanga, Sarjana Hukum. 2 periode memimpin Kabupaten Poso yang sangat luas wilayahnya, termasuk Tojo Una-Una dan Morowali Utara. Yang saya hormati Bapak Asisten Staf Ahli Pak Kadis. Yang saya hormati Bapak Camat Tojo Barat, Bapak Kapolsek Tojo. Yang saya hormati orang tua kita Al-Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Nur Aba, Magister Hukum Islam. Beliau masih diberi oleh Allah kesehatan sehingga bisa membawa kerukunan Tojo di Palu dengan baik. Yang saya hormati ibu-ibu pengurus wanita Islam Al-Khairat cabang Tojo Barat maupun Ranting. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Tojo dan Tojo Barat. Yang saya hormati para imam sekecamatan Tojo dan Tojo Barat, seluruh undangan peserta halal bihalal yang digagas oleh keluarga kerukunan Tojo di Palu. Kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izinnya silaturahim yang digagas oleh keluarga kerukunan Tojo di Palu dapat dilaksanakan di Desa Uwe Kuling, ibu kota Kecamatan Tojo. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, keluarganya, insya Allah termasuk kita semua. Saya tidak memberikan sambutan, saya mungkin hanya sedikit saja mengutip potongan ayat dari puasa yang kita lakukan kemarin. Dalam surah Al-Baqarah ayat 186 Allah berfirman, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ini ayat di ujung potongan setelah Allah membicarakan tentang syahrul Ramadan. Artinya ketika kita selesai melaksanakan Ramadan sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Haji Abdullah tadi, urusan kita dengan Allah insya Allah selesai beres setelah kita melaksanakan ibadah Ramadan. Yuridullah bikumul yusra. Jadi ternyata Allah itu menghendaki semuanya bagi hambanya ini adalah kebahagiaan. Jadi kalau ada hambanya tidak bahagia, itu bukan keinginan Allah, itu adalah keinginan manusia sendiri.
Karena Allah dengan tegas menyatakan yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tidak pernah menginginkan hambanya itu dalam kesusahan, kecuali hambanya sendiri yang menginginkan dirinya mau susah. Walitukmilul iddata, Allah katakan sempurnakanlah bilangan Ramadan, apakah 29 ataukah 30 hari. Kita sempurnakan ibadah puasa Ramadan. Kalau saudara kita Muhammadiyah puasanya 30 hari. Tapi kalau selain Muhammadiyah, NU, Al-Khairat, pemerintah, itu 29 hari. Itu juga yang dimaksudkan oleh Allah, walitukmilul iddah. Sempurnakanlah puasamu, apakah 29 hari atau 30 hari. Para ulama memberikan interpretasi dari kalimat ayat ini, walitukmilul iddah. Bukan hanya menyempurnakan ibadah puasamu dalam pandangan tekstual ayat, tapi secara kontekstual para ulama mengatakan sempurnakanlah semangat ibadah Ramadan. Jadi Ramadan telah menggodok, mendidik kita untuk menjadi hamba-hamba yang dekat dengan Allah. Selain puasa, kita tidak menemukan ibadah yang bisa menjadikan hamba dekat dengan Allah. Tadi Ustaz Nur cerita tentang Nabi Adam. Nabi Adam itu adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, manusia yang paling dekat dengan Allah. Dan itu dibuktikan penggunaan Al-Quran. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minhuma ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hazihi syajar. Ini kita ufi muskulari ibtidaiyah Al-Khairat itu diajar hazihi itu to'onya isim isyarah. Ada juga isim isyarah namanya tilka. Ada hazi, isim yang menunjukkan sesuatu. Wala taqraba hadhihi syajar. Kata Allah, Adam, jangan ente dekati pohon ini. Kalau andai kata ini kursi pohon, Allah berfirman kepada Adam, wahai Adam, jangan ente dekati pohon ini. Penggunaan kalimat hazihi dalam ayat ini menunjukkan bahwa betapa dekatnya Allah dengan Nabiullah Adam alaihissalam sebelum Adam berbuat kesalahan kepada Allah. Tetapi ketika tadi diceritakan oleh Ustaz Nur, Nabi Adam bukan hanya mendekati pohon yang dilarang oleh Allah, tapi dia memakan buah khuldi. Maka kemudian dari jauh Allah menyeru kepada Nabi Adam, hei Adam, bukankah saya sudah menyampaikan kepada kalian untuk tidak mendekati pohon ini? Jadi bukan lagi menggunakan hadhihi syajarah, tapi Allah menggunakan tilka syajarah. Tilka syajarah itu juga isim isyarah, menunjukkan jauh antara posisi Allah dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Ayat pertama Allah menggunakan kalimat hazihi, ayat kedua Allah menggunakan kalimat tilka. Tilka itu menunjukkan bahwa jarak antara Allah dengan Nabi Adam sudah jauh. Ada satu yang ingin saya garis bawahi. Satu kesalahan Nabiullah Adam alaihissalam menyebabkan dia jauh dengan Allah, bahkan menyebabkan Allah mengeluarkan Nabi Adam dan Siti Hawa dari surga. Tadi Ustaz katakan Nabi Adam diturunkan di daerah Bombay, India, Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Kalau sekarang sih tidak ada masalah, tinggal aku telepon Ustaz, Adam, ente di mana Adam? Hawa bilang saya di Jeddah.
Ada bilang saya di India kalau sekarang. Tapi dulu belum ada alat teknologi canggih. Berpisah jauh, India dengan Jeddah itu jauh. Tadi Ustaz katakan 1 bulan, dalam riwayat yang lain hampir 100 tahun antara Nabi Adam dan Siti Hawa itu berpisah. Nanti bertemu di Arafah di Jabal Rahmah. Kenapa? Karena Nabi Adam alaihi salam tidak dapat berimsak, tidak dapat menahan diri, tidak dapat berpuasa, sehingga kemudian dia menjadi jauh dengan Allah. Satu kesalahan Nabi Adam membuat beliau jauh dengan Allah. Berapa kesalahan kita kepada Allah? Berapa sholat yang pernah kita tinggalkan? Berapa maksiat-maksiat yang kita pernah lakukan? Berapa dosa-dosa kita kepada orang tua? Banyak dan sangat banyak dosa maksiat yang pernah kita lakukan. Maka dipastikan kita menjadi jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ramadan dihadirkan oleh Allah buat umat Muhammad agar kembali menjadikan kita hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna walitukmilul iddata. Sempurnakanlah semangat Ramadan, karena Ramadan telah mengupayakan kita menjadi hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-imsak. Nabi Adam tidak dapat berimsak. Nabi Adam tidak dapat berpuasa. Kenapa? Karena ada iblis, ada setan yang selalu menggoda kita. Walitukmilul iddata. Puasa telah membimbing kita untuk menjadi hamba yang pandai berinfak, yang pandai bersedekah, yang gemar berzakat. Ini harus kita bawa sampai di bulan Syawal, bulan Sya'ban, kemudian masuk kembali di bulan Ramadan. Ramadan telah membimbing kita untuk menjadi manusia-manusia yang jujur. Kejujuran kita di dalam melaksanakan ibadah Ramadan ini harus terus terbawa meskipun di luar bulan suci Ramadan. Itulah makna walitukmilul iddata. Sempurnakanlah semangat Ramadan, karena Ramadan telah mendidik kita menjadi hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walitukabbirullah. Kemudian Allah mengajarkan kita untuk bertakbir, untuk membesarkan Allah. Tidak ada yang pantas dibesarkan dalam hidup ini kecuali Allah. Walitukabbirullah. Di hadapan kita ada ketua DPR, ada wakil bupati, ada pejabat kepala dinas, ada asisten, ada pengusaha, ada rakyat biasa. Semua kehadiran kita di alam dunia ini bukan karena kita hebat, tapi karena kita diberi oleh Allah rahmat. Fabima rahmati minallahi lintalahu. Hanya karena rahmat Allah kita ini bisa berbuat seperti ini. Jangan tiba-tiba kita merasa diri hebat tanpa melibatkan bahwa kehadiran kita menjadi pejabat, menjadi manusia, menjadi pengusaha itu karena cinta dan kasih Allah kepada kita. Kita diuji oleh Allah. Walitukabbirullah. Oleh karena itu yang pantas kita besarkan hanya Allah. Makanya malam 1 Syawal kita bertakbir, kita besarkan Allah karena kita sudah diberi oleh Allah petunjuk. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, karena Allah telah memberikan kepada kita hidayah. Hidayah iman. Itu bukan karena kita usahakan iman itu. Keislaman kita jangan kita jadikan dasar kita untuk sombong. Karena kita Islam, alhamdulillah, karena orang tua kita muslim. Kita tidak tahu, andai kata orang tua kita bukan Islam, mungkin kita tidak menjadi seorang Islam. Oleh karena itu Allah katakan walitukabbirullaha ala ma hadakum.
Besarkan Allah karena Allah telah memberikan hidayah kepada kita. Tadi Ustadz Nur bilang tidak boleh kita kibir, tidak boleh kita sombong, tidak boleh kita angkuh. Kita ini hanya sementara. Kalau Imam Al-Ghazali katakan kita di dunia ini transit. Transit itu tidak lama. Kalau naik pesawat mau ke Jakarta, transit di Makassar itu paling 2 jam. Itulah makna kehidupan kita di dunia, tidak lama. Mungkin orang tua kita, Pak Haji Arif Patanga, diberi oleh Allah sedikit kelebihan usia. Sudah ada 80 ya. TMO gue bisa 78. Karena kata Nabi, umurnya umat itu baina sittin wa sab'in. Artinya kalau kita sudah tua di atas 40, jangan menganggap 40 itu kita masih muda. Kalau kita sudah berusia di atas 40, apalagi seperti orang tua kita 78, artinya kita sudah harus siap-siap ke Balikpapan. Tidak ada lagi mungkin harapan untuk kembali menjadi muda. Harapan kita hanya akan pergi ke Balikpapan. Untuk ke Balikpapan, mari kita berinvestasi di akhirat. Termasuk silaturahim ini adalah investasi kita akhirat. Karena sia-sia ibadah kita kalau kita tidak membangun silaturahim. Saya mengakhiri tausiah sedikit ini, saya menyampaikan riwayat yang pernah terjadi pada diri Rasulullah. Selesai baginda Nabi melaksanakan sholat Id, dia kumpul bersama para sahabat-sahabatnya di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi belum yang seperti sekarang, masjid kecil tidak jauh dengan rumahnya baginda Nabi. Tiba-tiba baginda Rasulullah mengucapkan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Para sahabat bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, mengapa engkau tiba-tiba mengucapkan amin 3 kali tanpa ada sebab-sebabnya? Tiba-tiba baginda Nabi mengatakan amin, amin, amin. Kata Rasulullah, saya barusan tadi ditemui oleh Jibril. Jibril datang meminta kepada saya untuk mengucapkan amin dari doa-doa yang diucapkan oleh Jibril. Jadi Jibril yang mau berdoa, Jibril minta kepada Nabi Muhammad untuk mengaminkan. Kira-kira doa saya itu nah terima ya Tuhan. Yang berdoa Jibril, malaikat yang mengaminkan baginda Rasulullah yang tidak punya dosa dan kesalahan, pasti langsung diterima oleh Allah. Kata sahabat, apa doa yang diucapkan oleh Jibril? Kata Rasulullah, 3 doa yang diucapkan oleh Jibril dan saya mengaminkan 3 kali. Kata Rasulullah, doa yang pertama yang malaikat Jibril sampaikan, ya Allah, jangan engkau terima pahala puasa, pahala ibadah lainnya umatku yang istri durhaka kepada suami. Jadi tidak boleh diterima. Romo durhaka pai romonya Allah kai. Apa kata Nabi? Amin. Tapi ini bukan berarti suami seenaknya saja ya. Kalau suaminya salah, saya kira harus juga ditegur. Itu doa yang pertama. Karena kadang juga ini Romo aulang kai si kayak menakoto dan cuma oli baranja tetap napakasa reemo sofa dan oli itu Allah reemo kukui si sampu itu plese na perapi ho sampuyu benan cami Romonya sei benu gaji. Ini yang harus. Terus yang kedua,
"Ya Rasulullah, apa doa yang disampaikan oleh malaikat Jibril?" Dia bilang, "Yang kedua, ya Allah, jangan engkau terima pahala puasa umat Muhammad yang memutuskan tali silaturahim." Ini sudah hikmah pertemuan kita ini, ingin membangun silaturahim. Kami Angkari Palu hanya momen Idul Fitri ini bisa kembali. Kalau bukan Idul Fitri, hari libur. Mungkin libur, tapi tidak sesuai momennya. Setelah Ramadan kita berhubungan dengan Allah, maka di Syawal ini kita membangun silaturahim sesama umat manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Nah, oleh karena itu, mari lewat momentum halal bil halal seperti ini kita kosongkan semua dendam yang ada dalam hati. Jangan ada dengki, jangan ada kesombongan, jangan ada hasud sedikit pun dalam hati. Karena sesungguhnya yang menentukan kehidupan kita ini adalah hati. Hati ini remote control. Tangan ini menandatangani sesuatu yang fiktif, itu remote controlnya ada di hati. Jadi kalau ingin puasa kita berbobot, berkualitas, tangan ini kita manfaatkan menandatangani bukan barang-barang yang fiktif. Perjalanan 3 hari ditandatangani 5 hari. Tidak boleh. Itu menurunkan kualitas ibadah puasa kita. Kenapa? Karena kita tidak sesuai apa yang telah diajarkan oleh puasa kita. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang terakhir, semua apa yang diberikan oleh Allah hidayah buat kita manusia, semua itu dimaksudkan agar kita pandai menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu ketika ada seorang yang tawaf di Ka'bah. Dia tawaf di Ka'bah sendiri. Di belakang ada para sahabat yang ikut. Dia dengar ini orang yang tawaf, doanya cuma satu. Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil. 7 kali dia tawaf, doanya cuma itu. Ya Allah, jadikanlah saya menjadi kelompok-kelompok yang sedikit. Ya Allah, jadikanlah saya menjadi kelompok yang sedikit, bukan kelompok yang banyak. Ternyata ketika ditanya, iya, karena dalam Al-Quran Allah katakan, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali umatku itu pandai bersyukur kepada Allah. Maka di ayat puasa ini Allah menutup wala allakum tashkurun, agar supaya kita bisa menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bila kita pandai bersyukur, maka Allah pasti tambahkan rezeki. Bila kita tidak pandai bersyukur, kufur terhadap nikmatku, kata Allah, azabku amat pedih. Mari kita memanfaatkan momentum Syawal untuk bersilaturahim, hablum minallah wa hablum minan nas. Semoga keluarga kerukunan Tojo yang ada di Palu bisa bersilaturahim dengan keluarga besar yang ada di Kabupaten Tojo Una-Una. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba yang pandai bersyukur, sehingga insya Allah akan ditambahkan rezeki dan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian sambutan
yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Selanjutnya sambutan Ketua DPRD Tojo Una-Una, Bapak Dr. Haji Mahmud Lahai SE MSI. Kepada Bapak disilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Pak Wakil Bupati Tojo Una, Pak Ilham Lawido Sarjana Hukum. Yang saya hormati dan saya muliakan orang tua kita, sesepuh kita, guru kita Bapak Haji Arif Patanga, Sarjana Hukum, Bupati 2 periode wilayah kita ini. Banyak jasa beliau yang ditinggalkan, insya Allah menjadikan amal jariah beliau, insya Allah. Yang saya hormati dan muliakan guru kita, sepuh kita Bapak Dr. Haji Muhammad Rabah MHI. Yang saya hormati Pak Kakanwil periode 2012-2017. Yang saya hormati Pak Kanwil Agama Kota Palu. Terima kasih sudah bisa bersama-sama. Ketua panitia penggagas acara ini yang kita banggakan, ini juga salah satu kader terbaik Tojo yang ada di Palu, Pak Haji Abdurrahman Lapui Tandus, para pejabat Pemda yang hadir, ada salah satu rekan saya Pak Dr. Akbar Patanga MH. Saya kira tidak asing lagi, beliau sudah banyak balihonya dan spanduknya. Nah, kita sambut gembira ini tokoh-tokoh terbaik dari Tojo Una-Una. Saya bilang sama Pak Akbar, kita bersaudara, satu saat kita sama-sama satu panggung. Amin. Yang saya hormati Pak Camat Tojo dan Camat Tojo Barat, ini orang-orang muda ini. Kita doakan beliau berdua ini bisa memimpin Tojo dan Tojo Barat ini seperti sesepuhnya sebelumnya. Amin. Bisa meniru seperti almarhum Pak Lasawedi, ya. Tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, baik dari Tojo dan Tojo Barat yang hadir, bahkan dari Ampana juga hadir, wanita Islam Al-Iraq, ibu-ibu, saudara-saudara saya dari pengurus KKT yang ada di Palu, yang saya banggakan, bahkan hadirin hadirat para undangan yang kami muliakan. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita diberikan kesehatan, keafiatan, kita bisa hadir bersama-sama dalam rangka halal bihalal dilakukan oleh keluarga besar KTT di Palu yang dilaksanakan di WKU untuk pertama kalinya. Insya Allah bisa berlanjut terus ini sampai ke wilayah Ampana, karena sesuai arahan Ketua Umum tadi bahwa Tojo itu sampai ke daratan wilayah perbatasan dengan Luwu. Saya lupa salah satu donatur kita yang kita hormati, yang punya Cinta Fitri. Makasih banyak. Ini amal jariah Bapak yang luar biasa. Ketinggalan satu langkah lagi saya Pak. Salam kita kirimkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga, seluruh pengikut yang setia hingga zaman. Ini mohon maaf ada seperti kita mantan bupati, di dalam protokoler tidak ada sambutan ketua DPR. Cuma karena ini
silaturahmi, dan juga saya adalah bagian dari keluarga dari Tojo. Istri saya Tojo, ada Tojo ya, asli. Maka saya terima kasih banyak kepada panitia sudah memberi kesempatan. Luar biasa ini sebetulnya. Dengan momen ini maka kita tidak lagi ke rumah-rumah. Saya bisa bayangkan kalau kita ke rumahnya Pak Arif, ke rumahnya Pak Sanur Aban, ke rumahnya Pak Kandep Kota Palu, Pak Haji Abdullah Kota Padang. Berapa hari kita butuhkan waktu, tapi hari ini kita bisa bersilaturahmi dengan beliau. Maka ketika saya menerima undangan, baraya dan jauh yaku sih, baraya maraga. Sesepuh kapan kita ketemu lagi tapi mata-mata pemimpin ini. Begitu juga dengan tokoh-tokoh kita di Tojo, orang tua kita. Ya, dengan momen ini kita bisa bersilaturahmi hari ini. Luar biasa, saya bersedih dan berbangga hati. Hari ini digagas oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita dari Palu, bisa menyatukan kita hari ini, bisa bersilaturahmi. Tadi beberapa penceramah menyampaikan tidak diterima amal kita puasa Ramadan 30 juz hatam Al-Quran, bahkan uang gafu pas saya tanya satu jangkari kau hatam uang 3 hari 1 kali hatam. Apalagi kalau ketua panitia ini tidak diragukan lagi. Saya cuma mampu 1 kali hatam 1 Ramadan. Mungkin Pak Camat Tojo, mungkin Pak Jawa Barat 2-3 kali tawat. Tapi semua itu tidak akan diterima oleh Allah tanpa kita berhubungan silaturahmi yang baik dengan sesama kita. Oleh karena itu momen ini paling tepat sekali. Luar biasa ini. Saya salut dan bangga sekali. Saya kira ini barangkali sambutan singkat saya. Kalau untuk Mayang Museum ini kita menunggu sambutan pemerintah. Terima kasih banyak atas pelaksanaan ini. Saya menyambut gembira. Insya Allah suatu saat Pak bisa dibuat di Ampana. Saya siap memfasilitasi. Ya. Ya. Segala satu duitnya, saya tidak mau kalah dengan bos cita gitu ini. Ada anak insya Allah siap dengan penginapan 1 kali Pak. Ya, ya. Alhamdulillah siap. Sudah ada rekamannya. Apa lagi? Kalau saya takut bicara lagi nih pemerintahan politik ini. Iya. Saya kira barangkali ini Pak. Terima kasih banyak. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Selanjutnya sambutan dari Bupati Kabupaten Tojo Una yang diwakili oleh Wakil Bupati Bapak Haji Ilham Lawidu SH. Kepada Bapak disilakan dengan hormat. Doa. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Puji syukur maha besar Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini saya bisa berada di tempat ini. Selawat dan taslim tetap tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati ulama kita, Bapak Ustadz Haji Nur Abang. Mari kita doakan bersama, semoga beliau diberikan oleh Allah panjang umur, diberikan kesehatan, dan tadi mengeluh ditinggal istri, mudah-mudahan didapatkan jodoh yang terbaik. Amin.
karena saya merasa luar biasa di akhir beliau meneteskan air mata dengan ditinggal para ulama-ulama sesepuh pendiri Al-Herat. Beliau tinggal, bisa dibilang tinggal sendiri dampingi dengan yang masih yang lainnya. Mudah-mudahan kekuatan dan kekokohan beliau bisa menjadi contoh bagi kami dan pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una. Yang saya hormati orang tua saya, Bapak Arif Atanga Isham, yang menginspirasi kami sehingga kami berani melangkahkan kaki di dalam dunia politik ini. Yang saya hormati Pak Ketua DPRD, para pejabat lingkup pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una, Pak mantan Kakanwil, dan semua kita yang hadir di tempat ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tidak sebut satu persatu karena saya lihat jam tadi sudah jam 11. Bagi saya, hadir di tempat ini adalah suatu kegembiraan dan kebahagiaan yang sangat membuat keraguan sebenarnya. Saya sampai tengah malam baku WA dengan bagian infokom Ibu Linda. Saya bilang, Ibu Linda, coba tanya ulang lagi. Yang diinginkan oleh keluarga besar di sini, saya bisa pastikan Pak Bupati yang hadir. Kebetulan Pak Bupati sudah terjadwal di pulau. Saya bilang pastikan dulu, tanya lagi sama panitia. Berapa kali saya WA, tanya sama panitia. Kalau memang bisa, saya yang hadir. Kalau bisa, dengan senang hati saya datang. Karena mengapa? Saya di pulau, Pak. Kecamatan saya, Kecamatan Togian. Saya lahir di Togian. Sampai hari ini di Kecamatan Togian yang 16 desa dengan 4 subdesa itu, jabatan paling tinggi di pemerintahan sampai hari ini camat. Dan baru kemarin dilantik. Masyarakat kami yang di Kecamatan Togian khususnya itu jabatan paling tingginya camat. Dan alhamdulillah Allah takdirkan saya terpilih menjadi wakil bupati kemarin. Tetapi di daerah Tojo ini luar biasa, Pak. Dari bupati, wakil bupati, sekda, kepala dinas, dan semua jenis jabatan ada semua di tangan masyarakat Tojo. Sehingga kenci saya malu terus terang selama saya 1 tahun jadi wakil bupati, nanti pertemuan hari ini selalu saya desak terus Ibu Linda ini, karena saya lihat semua ini luar biasa pejabat-pejabat. Dan tadi saya duduk, Pak, selalu saya yang duluan dibilang, yang terhormat wakil bupati, yang terhormat wakil bupati dari ulama-ulama besar kita. Saya hanya menunduk. Secara umur mungkin pembicara di sini saya yang paling muda. Umur saya baru 45 tahun dan ilmu saya sama sekali tiada apa-apanya. Tetapi saya yang dibilang duluan.
tetapi karena pembicaraannya yang paham dengan agama ini, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, sehingga saya disebut duluan. Tetapi bagi saya, seorang yang ditakdirkan oleh Allah sebagai pemimpin, Allah menitipkan juga amanah kepada saya. Kalau seorang pemimpin itu harus memuliakan ulama. Maka minta maaf Pak Ketua, saya tadi duluan menyebut ulama kita, tokoh agama kita Pak Haji Nur Abah, dan seorang pemimpin juga diperintahkan untuk menghormati orang yang berilmu, orang tua. Sehingga saya setelah itu Pak Nur Abah, setelah itu baru tokoh-tokoh yang lain. Para ulama, sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh orang tua, dan semua kita yang hadir di tempat ini yang sangat dicintai Allah. Setelah momen puasa Ramadan, kita melaksanakan kegiatan yang rutin dilaksanakan di semua pelosok negeri Indonesia ini, termasuk di Tojo Una-Una, untuk melaksanakan silaturahim halal bin halal. Maka dari itu kami sebagai mewakili pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una-Una lewat kesempatan ini menyampaikan kepada semua yang hadir di tempat ini, minal aidin wal faizin, atas nama pemerintah daerah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam kepemimpinan ini ada hal-hal yang kurang menyenangkan, terutama mitra kerja kami Pak Ketua bersama teman-teman anggota DPRD yang lain yang tidak sempat hadir dalam kepemimpinan ini. Ada hal-hal yang tidak baik, ada hal-hal yang kurang, yang salah yang kami berbuat pada seluruh masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una di mana saya berada. Lewat kesempatan ini kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan dari Tojo ini ke depan bisa lahir lagi pemimpin yang, kalau saya mau pinjam istilahnya Pak Akbar, pemimpin bukan pemimpin yang dilahirkan. Begitu mana Pak Akbar? Ya, bagaimana Pak Akbar? Pemimpin itu yang dilahirkan, bukan yang diciptakan. Ya, begitu kira-kira. Mudah-mudahan lahir pemimpin dari tempat ini kembali. Kalau mau dirunut ini semua dari Tojo ini, ya. Pak Ketua Maitua Tojo, Pak Akbar Tojo. Tadi ini yang Pak Doktor ini punya potensi semua ini. Ya, saya tidak mau kalah juga Pak Doktor. Saya sampai Maitua juga orang Malay Tojo. Ya, cuma saya jadi wakil saya. Ya, saya persilakan saya ke senior punya berkompetisi. Ya, begitu kira-kira. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para habaib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lewat kesempatan ini atas nama Pak Bupati, Pamat secara pribadi dan Pamat sebagai jabatan Bupati, memohon maaf kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Beliau tidak sempat hadir di tempat ini karena terus terang saja jadwal beliau di pulau sudah terjadwal sebelum pelaksanaan
Hari Raya Idul Fitri sudah terjadwal sehingga beliau harus ke pulau, maka beliau WA langsung untuk saya yang wakili. Tetapi lewat kesempatan ini pun saya menjawabnya. Ibu Linda tanya saya itu dari kemarin pagi, tetapi kepastian saya nanti sebentar malam setelah ada jawaban dari ketua panitia, sehingga saya mohon maaf Pak Ketua, sudah lancang staf kami menghubungi Pak Ketua. Dan sekali lagi atas nama pemerintah daerah juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami sudah dipercayakan di tempat ini dan kami berharap doakan kami, doakan Pak Bupati, doakan Paman agar supaya beliau dalam masa jabatannya ini selesai sampai 2025, dan doakan juga kami berdua insya Allah dalam kepemimpinan ini kami tetap bersama, kami tetap langgeng, kami tetap solid, agar supaya apa yang menjadi harapan Pak Kanwil tadi disebut solidaritas masyarakat kerukunan Tojo ini akan membantu penuh pemerintah daerah. Ini adalah dukungan yang luar biasa dan sangat kami harapkan, sehingga mudah-mudahan silaturahim hari ini akan berjalan terus tanpa dipisahkan oleh waktu dan keadaan. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih, Pak. Selanjutnya, sebelum kita beranjak pada acara berikut, kita masuk pada acara istirahat. Sebelum juga kita masuk pada acara istirahat, kami mengucapkan terima kasih yang begitu luar biasa kepada pemilik atau owner Cinta Fitri, Bapak Albar Amir ST. Semoga pada hari ini apa yang telah difasilitasi oleh beliau akan memberikan manfaat untuk diri beliau dan keluarga, juga untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan Pak bersama Ibu. Selanjutnya kita masuk pada acara istirahat. Acara istirahat kita isi dengan kami silahkan kepada Bapak Ibu untuk menikmati cemilan yang sudah kami siapkan. Kepada yang bertugas disilakan untuk melakukan kegiatan membagikan santap siang yang sudah kami siapkan yang sangat sederhana. Olehnya kami memohon maaf yang sangat luar biasa kepada Bapak Ibu bahwa apa yang kami sajikan ini adalah semua serba sederhana. Semoga yang kami sajikan ini diterima dengan baik oleh Bapak Ibu yang terhormat. Selanjutnya untuk mengisi kekosongan kita isi dengan hiburan untuk menghibur kita sejenak pada siang hari ini. Ini sudah beranjak hampir pukul 12 siang hari, tetapi kita akan ceriahkan hari ini dengan satu tembang, mungkin tembang lawas atau tembang modern Pak, yang akan dipersembahkan oleh Bapak Kakanwil kepada Bapak Dr. Andes